Minum dulu dong. Iya. Berapa episode syuting jarang minum. Cek dulu itu. Bentar. Nah, apa sekarang hashtag air minum Ari? Apa itu? Mudah-mudahan ada iklan kopi yang masang iklan. Wah, enak banget tehnya. Oh, kopi. Oke. Kalau tadi kita bahas atau juga mungkin kita ingat pembicaraan kita dengan Nina ya. Banyak sekali sebenarnya hal positif yang bisa ditularkan ke orang lain. Alangkah baiknya kalau bisa di-share ke sosial media. Kemudian bisa kita lihat respons yang akan begitu jauh lebih banyak untuk mampu membantu dengan cepat apa yang diupayakan. Responnya udah semakin cepat karena di Indonesia aja pengguna sosial media, apalagi Twitter itu top 5 di dunia. Benar, ketiga jadi terbesar di nge-grab dunia. banyak orang itu bisa dengan sangat mudah sebenarnya. Benar sekali. Nah, bicara mengenai sosial media, tapi ternyata ada beberapa kesantunan yang harus dijaga. Jadi ada beberapa hal yang harus dihindari agar sukses di sosial media. Silakan Esti. Yang pertama adalah contohnya untuk sosial media Twitter ya. Tweet itu jangan terlalu bersemangat, jangan memposting hal yang terlalu dibesar-besarkan. Padahal kenyataannya belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi jangan memposting hal yang hoax. Kadang-kadang ada orang tuh men-tweet sesuatu dengan rendah hati padahal tujuannya adalah untuk pamer. Misalnya gini, alhamdulillah hari ini ada 23 motor sama 20 mobil. Tapi saya tahu bahwa semua itu hanya titipan. Nggak taunya yang nge-tweet tukang parkir. Dibesar-besarkan. Iya, yang penting kan ada kalau yang- nggak ada kayak Twitternya siapa gitu kan, yang nge-tweet memunculkan hal-hal yang negatif, itu nggak usah digubris gitu. Iya. Dimin aja, lewatin aja, anggap aja kentut gitu, yang cuma ada, iya cuma ada kecium baunya tapi nggak ada wujudnya gitu. Segitu mudahnya Twitter, jadi ada kalau suka dibaca, kalau nggak suka diblok aja. Semudah itu. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah bergosip tentang hal yang menyinggung perasaan orang lain, terang-terangan lewat Twitter sehingga menimbulkan tweet war. Jadi itu adalah salah satu penyulut bertengkar di Twitter. Ya, ini banyak sekali selebritis yang mengambil hal seperti ini karena membuat sensasi di media cetak itu bayarnya mahal, akhirnya bikin sensasi di media sosial. Bikin apik yang lain ngebales perang. Orang yang lihat, wah ini Shena ini berantem, udah langsung jadi banyak banget saksinya gitu Ya sosial kayak media. komen-komen gak penting gitu-gitu Nah. kan, yang pengen ikut-ikutan aja dengan isu yang terjadi, ternyata dia komennya sesuatu yang mungkin kontroversial, jadi pengen di blow up. Benar. Itu menimbulkan tweet war dan kadang-kadang kita nggak perlu menanggapi. Berikutnya. Berikutnya adalah mencoba hal yang gila dan mempostingnya di sosial media. Mungkin kalau yang gila lucu-lucuan ataupun seru itu it's okay ya. Ya. Tapi kalau posting sesuatu yang vulgar misalnya, gambar-gambar yang nggak seharusnya ada di situ, hal-hal yang memalukan ataupun memfitnah itu justru akan menimbulkan sesuatu yang merugikan. Benar sekali. Sebenarnya Indonesia masih lebih santun sih sebenarnya. Kebetulan saya punya teman dari Filipina gitu, dia seorang model gitu ya di sana. Dia posting itu foto-foto minimnya itu di Twitter. Jadi mereka tuh hal yang biasa untuk hal yang seperti itu gitu. Cuma bagi mata orang Indonesia kan lumayan, mata saya hitam-hitamnya langsung hilang. Apa itu? Gitu kan. Nah itu ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan di sosial media. Ternyata juga memang untuk sesuatu yang maksimal perlu kita tahu rambu-rambunya. Kalau hal-hal kayak tadi itu udah pernah belum, Hesti, ngerasain? Iya kalau sampai ke tweet war kayaknya sih belum pernah ya. Belum pernah yang terlalu ekstrim. Paling hal-hal yang salah typo atau apa akhirnya jadi banyak yang komen. Terus kalau enggak hal-hal kayak yang ada seseorang yang pengen selalu di blow up ya kayak gitu-gitu lah. Kita nggak usah gubris. Iya. Pernah menimbulkan tweet war? Wah, kalau gue sebenarnya Twitter itu untuk fun aja sih sebenarnya, buat main-main aja, buat ngajak teman yang seru-seru aja. Jadi berarti kalau orangnya udah nggak asik nih ngajakin berantem mulu, blok aja Blok kelar. aja. Jadi udah sesuatu yang kita mau, yang kita positif aja. You Kadang-kadang like it, ada you orang yang memang follow. sengaja cari musuh, ada juga. Kalau you like it you follow, gak suka ya unfollow. Gampang kan? Gampang kan? Ya. Ya, you like me, you call me. I like you, I miss call you. Sama. Nah, sekarang berbicara mengenai sosial media, kita akan bertemu dengan seseorang begitu aktif di sosial media. Dia seorang social movement yang aktif membuat gerakan perubahan di kehidupan sosial. Pertama kali dikenal sebagai pendiri gerakan Indonesia Berkebun.
Gerakan Ayah ASI, dan yang terbaru tentang Gerakan Indonesia Berkibar yang bergerak di bidang pendidikan bagi anak-anak. Langsung saja kita akan bertemu dan ngobrol langsung dengan beliau, Nadia Safik Ponto. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali pergerakan sosial yang dicanangkan sendiri oleh Mas Safik ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, kita tanya dulu nih. Sebenarnya yang mendasari awalnya sampai begitu sensitif dengan hal-hal sosial itu dari apa nih? Sebetulnya awalnya tuh dari kebutuhan sendiri gitu. Kayak saya tuh senang masak, terus nonton tuh di TV luar tuh chef luar negeri tuh yang suka masak gitu. Si Jamie itu Si ya? Jamie Oliver gitu. Terus dia itu kan ngambil bahan-bahannya tuh dari kebun, gitu dari kebun terus dia masak. Saya pengen bisa kayak gitu, cuman gak ada kebunnya. Nanam juga nggak tahu gimana caranya. Nyari nggak nemu. Akhirnya pengen ini akhirnya ya coba bikin komunitasnya. Kebetulan waktu itu Kang Ridwan Kamil nge-tweet, daripada kita komplain melulu, mending bikin sesuatu yang bermanfaat yuk, urban farming kek. Terus saya bilang, ayo Kang sini saya bantuin gitu. Jadilah Indonesia Berkebun. Itu pergerakannya seperti apa sih untuk mengajak Indonesia berkebun gitu bagi yang belum tahu? Nah, gerakannya tuh sebetulnya sederhana. Kalau ada lahan terbengkalai, daripada jadi tempat buang sampah atau jadi tempahan negatif gitu ya, tanamin aja. Tanamin bahan-bahan makanan yang produktif gitu. Kayak sayur, bayam, itu kan cepet ya. 3 minggu udah bisa panen gitu. Nah, dari situ tanamnya harus organik, jadi bisa dikonsumsi atau bisa dijual kembali. Jadi ada manfaat buat masyarakat sekitar gitu. Tapi udah berapa lahan ya akhirnya Indonesia Berkebun ini mampu untuk mengcover? Sekarang tuh kita ada di hampir 30 kota dan 4 universitas. Oh begitu? Iya, dan rencananya November ini mau bikin kayak Indonesia Berkebun Conference di Bali. Nerbangin semuanya datang ke Bali. Oh, luar biasa. Apalagi kalau dipikir ya, Jakarta itu nemu tamannya sulit, apalagi kebun iya, gitu kan. tapi kalau di Jakarta sudut-sudut tertentu ada aja kayak lahan terbengkalai gitu kan. Ada aja yang tadinya mungkin gak seberapa, tapi terbengkalai bener juga sih. Kalau jadi sesuatu yang bermanfaat seperti tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi ataupun kita jual kembali, itu akan jadi banyak banget kan ya di situ di Jakarta. Sudut-sudut tertentu lah ya. Banyak. Kalaupun ada, jadi lahan terbengkalai tuh banyak banget di Jakarta gitu, tapi nggak ada yang ngurus. Nah, tapi juga banyak kan teman-teman yang saya nggak punya lahan gitu, saya cuma halaman saya kecil, bisa vertical garden ke atas. Ke atas? Vertikal. Apa yang ditanam tuh? Bisa macam-macam, sawi bisa, gitu. bayam bisa, kangkung bisa. Kayak pohon durian nggak mungkin situ ya? Durian ya. Bisa sih, cuma nggak tahu tumbuh atau enggak. Iya, gitu. Kemarin sih saya rencananya taman saya juga gak terlalu besar, tapi saya lagi nanam pohon duit. Pohon duit, Oh, aduh. pohon dia, ya. Kalau ada benihnya saya mau. Ya. Cuma duit monopoli ya. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai Indonesia Berkebun dulu deh, ini sekarang ini udah berapa anggotanya? Kalau anggota sebetulnya di tiap kota itu ada anggotanya sendiri gitu, tapi ada anggota, ada follower, ada penggiat gitu. Nah, penggiatnya tuh sekitar ada lebih dari 100 orang total dari tiap. Berarti mereka emang yang sangat aktif gitu. Tapi kalau followernya ya Indonesia Berkebun sendiri udah sekian puluh ribu gitu ya. Saya sendiri lupa berapa gitu, tapi cukup banyak. Belum lagi kota-kota lain punya akun Twitter juga. Oh, masing-masing punya? Punya. Jadi sekarang ada sekitar hampir 35 akun Twitter Indonesia 35 akun Twitter Indonesia Berkebun dari setiap kota? Dari setiap kota. Nah, rencana di Bali mau dikumpulin semua nih? Iya, admin-adminnya mau dikumpulin semua. Admin udah dikumpulin semua? Wah, lumayan bikin Indonesia tanah hijau. Setelah Indonesia Berkebun, ternyata beliau ini memprakarsai satu ide berikutnya, yaitu Ayah ASI. Baru kali ini saya tahu ayah itu bisa punya ASI. Bukan. Oh, bukan ya? Ayah berasi. Kita mau tanya dulu, Ayah ASI itu tahun berapa dicanangkan? Ayah ASI itu tuh hampir 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Oke, kalau gitu ingin mengetahui Ayah ASI itu apa, kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam hanya di segmen berikutnya dari Tonight Show.